Upi mencoba membuat film ini tuh sebagai wahana teror di 1 jam terakhir. Tapi masalahnya teror yang dihadirkan gak ada yang baru. Jadi kayak masuk rumah hantu tapi atraksinya tuh standar gitu-gitu aja. Jadi apakah film Sorop seram? Salam sinema sahabat sinemalogi. Sorop adalah film horor yang disutradarai oleh Upi Avianto. Film ini dibintangi Hanna Pitrasata Malasan, Yasmin Jasem, Egy Fedli, Ratu Felisa, Briliana Arvira, Ibnu Widodo, Tegar Satria, Seroja Hafidz, Cleo Haura, Mariam Lin, dan lain-lain. Berniat kembali ke rumah masa kecilnya, kedua kakak beradik Hanif yang diperankan Hanna Malasan dan Isti yang diperankan Yasmin Jasem justru harus dikejutkan dengan kematian Pak D yang diperankan Egy Fedli yang terjadi tepat di hadapan mereka. Kematian Pak D rupanya membawa sesuatu yang lebih gelap datang ke rumah tersebut. Kini Hanif dan Isti harus membuka tabir teka-teki yang berhubungan dengan masa lalu mereka berdua. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Saya awalnya menaruh harapan tinggi untuk film Sorop ini, mengingat yang menjadi jualan salah satunya adalah sutradara Upi Avianto. Tapi hasilnya ya gitulah ya. Sorop diadaptasi dari Treat Simple Man yang belum kelar ceritanya. Jadi ini agak aneh sih ya, belum kelar tapi udah diadaptasi. Saya sempat membaca tweetnya, lumayan kegambar kengerian yang dialami keluarga Hanif dan Isti. Untuk versi film beberapa bagian dibikin berbeda, dan jujur versi film saya kurang begitu srek dengan ceritanya. Di film ini kita sudah harus dipaksa paham apa itu Sorop, apa itu Sinom, nggak ada penjelasan terkait hal tersebut. Apa gunanya puasa Sorop, bagaimana persyaratannya, apakah ada bentuk penumbalannya, dan sebagainya. Film ini hanya melanjutkan apa yang sebenarnya sudah dimulai di Treat Simple Man. Beberapa memang mengikuti treat aslinya, sisanya ya kreasi baru. Saya menunggu karakter Mas Edi yang ternyata dihilangkan di sini. Bahkan karakter orang tua Hanif dan Isti sangat minim sekali pengembangan karakternya. Disisipkan dalam beberapa kilas balik saja. Padahal unsur drama horornya ada di mereka. Sorop seakan dibikin harus horor, penuhi dengan teror, jangan kasih kendor. Kalau perlu bikin suasananya mencekam dengan lampu penerangan yang minim di sepanjang film. Kemudian ada penampakan setan, gentayangannya tuh harus brutal. Kalau perlu merayap-rayap di atap-atap, di dinding, bahkan di lantai. Bikin penonton terkaget-kaget. Kalau perlu kasih jump scare, muka setannya close up, ekstrim. Iya, semua itu udah dilakukan oleh Upi. Dan hasilnya, keluar bioskop, mata saya berkunang-kunang dan isi kepala saya isinya sinom. Terus gitu terus sampai Joko Anwar bikin film yang ke-15. Saking nempelnya. Bahkan kayaknya kata sinom ini adalah kata yang paling banyak diucapkan di film ini deh. Bisa lebih dari 50 kali. Banyak. Kalau nggak jump scare ya suara-suara berulang sinom. Ini film horor atau orang jualan jamu? Bukannya saya ketakutan ya, yang ada malah saya nahan tawa. Apa alasannya kenapa ada suara sinom? Ini nggak ada. Dalam bahasa Jawa sih salah satu arti sinom, salah satu nih ya, arti sinom tuh adalah anak muda selain jamu. Tapi tetap aja cerita film ini masih susah untuk diampuni. Yang nggak habis pikir juga adalah dari arwahnya hingga manusianya demen banget muntah tanah kuburan disertai belatung. Nah ini nih. Jadi sekedar masukan ya, setahu saya yang hidup di tanah itu cacing tanah. Cacing tanah tahu kan? Nah bukan ulat sagu atau ulat bulu atau apa sih ulat-ulat daun itu loh. Kecuali mereka muntahnya balok kayu jati baru tuh ulat-ulat ini boleh tuh keluar. Nah kalau mau terlihat serem, tambahin tuh cacing, kodok, tikus, elemen-elemen yang cocok dengan tanah gitu. Jangan elemen-elemen yang cocok dengan kayu, beda ya. Lebih jorok, lebih asik. Intinya itu. Memang terlihat sih untuk sekali dua kali, tapi kalau lebih dari itu, ya selain repetitif, bosen. Saya jadi bosen dengan muntah tanah kuburan ini. Udah sangat menjadi nggak jelas dan membagongkan. Ada banyak scene nggak guna yang bisa dijumpai di film ini. Kalau ada
scene yang gini tuh, yang apa, siapa nyari siapa di dalam rumah. Ya itu scene gak gunanya. Maksudnya ini rumah seluas apa sih gitu loh, yang harus kayak orang bego gak ngerti rumahnya sendiri cari-carian gitu. Jelas-jelas kena teror, Boya jangan sendiri gitu loh. Kalau memang sayang sama itu orang ya harusnya bareng-bareng, together forever. Ngapain misah anjing, bikin emosi. Kisah masa lalu Hanif dan Isti itu juga lumayan ada bumbu mistisnya ya, tapi nggak banyak diekspos. Ada beberapa dan itu memang efektif, tapi tetap kurang ada informasi tambahan terkait apa itu sorop dan sebagainya. Saya yakin banget film ini tuh agak menjadi mendingan di mata saya karena ada Hana Malasan dan Yasemin Jasem yang berperan di film ini. Penampilan Nagy Fadly juga sebenarnya nggak jelek, malah lumayan disturbing. Yang nggak disturbing gimana? Setiap sepanjang scene dia cuman pakai cawat. Ya ada sih dia pakai baju, cuman ya sampai sekarang gue kebayang orang kurus tua pakai cawat keliaran. Sebenarnya chemistry antara Hana dan Jasem tuh tektokannya sangat kuat ya. Sama-sama punya caring satu sama lain. Tapi film malah menjadi aneh saat mereka mulai mendapatkan teror bertubi-tubi setiap malam. Karena memang pengembangan karakter pemain di film ini nggak jalan. Mereka hanya menjadi orang bingung dan gagal mendapatkan simpatik. Sehingga saya pun menonton film ini gak berharap tahu banget gimana nasib mereka berdua akhirnya. Saya malah berharap kapan film ini lekas berakhir. Karena ya saya takut ketiduran, bener-bener yang pengorbanan besar dimana saya harus bertahan dari rasa kantuk. Dan jangan sampai saya ngobrut ya, ngorok brutal. Ratu Felisa dalam beberapa film terakhir berperan sebagai setan, muncul sebagai setan Sabah. Mungkin pengennya menjadi sosok yang creepy, fantastis gitu. Tapi kenyataannya terasa menggelikan dengan segala penampakan dan teror template-nya. Ya mau sugan kayak gimana, Ratu Felisa tuh bagaikan kipas angin Wadesta. Bisa nempel di dinding, nempel di tembok. Dinding tembok sama aja ya. Gantung di langit-langit, bahkan apalagi di lantai. Motivasi nerornya pun juga nggak jelas, random banget. Udah jelas-jelas ya mau nyerang, mau nyekek nih, malah ngilang, terus pindah ke spot yang lain. Ya terus tadi ngapain gitu, nakut-nakutin, ya kayak nggak niat gitu loh. Maksudnya apa? Endingnya lagi-lagi dibikin dengan plot twist. Karena ada karakter baru yang tiba-tiba muncul. Ini sudah pasti sih niatnya untuk sequel ya, karena kan unfinished. Agak maksa emang. Dan tambah kasihan sama si Isti sih. Ada kebutuhan lomba debat di Jakarta dia, demi masa depan katanya, nanti nggak bisa jadi sarjana gitu sih, sesederhana itu. Padahal ya kalau nggak ikut debat juga kayaknya masih bisa sih dia lulus ya, selama dia pinter ya. Cuman dari sebanyak film kayaknya dia nggak lulus sih, dia DO deh. Dengan durasi 1 jam 43 menit, sebagian besar film dihabiskan untuk adegan-adegan teror repetitif dan bikin bosen. Visual teror ketika malam hari yang semestinya menjadi malam mencekam, justru ini kelihatan terlalu gelap. Dan beberapa adegan sedikit susah untuk ditonton. Makanya ada alasan saya benci adegan malam hari di film horor Indonesia. Karena sebagian besar adegan malam di dalam rumah itu pasti dibikin minim penerangan, bahkan mendekati lampu mati. Padahal kita dari kecil ya sudah diajarin sama leluhur, sama nenek moyang kita, rumah itu jangan digelapin, ntar jadi sarang setan. Yang gak heran lah jadi sarang setan. Sudah gelap, lembab pula. Kayaknya sudah menjadi standar film horor Indonesia ya, siapapun yang menganut pesugihan, santet, dan praktik mistis ilmu hitam, itu pasti identik dengan rumah yang pencahayaannya selalu dibikin gelap. Hampir semuanya. Narasinya pun juga nggak banyak membantu, malah terasa mengulang dialog daripada mencari sesuatu yang lebih seram. Upi mencoba membuat film ini tuh sebagai wahana teror di 1 jam terakhir. Tapi masalahnya teror yang dihadirkan gak ada yang baru. Jadi kayak masuk rumah hantu tapi atraksinya tuh standar gitu-gitu aja. Jadi apakah film Sorop seram? Enggak. Semeraut dan membosankan. Demikian video reaksi dari film Sorop yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.